Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Sampai mana nih skripsi kalian semuanya? Atau teman-teman saat ini masih mikir tentang besok aku mau bikin skripsi atau penelitian apa ya? Atau lagi masa-masa geramnya, aduh kemana nih ya? Kenapa dosenku atau pembimbingku atau kaprodi ini nggak segera ACC judul? Padahal teman-teman itu sudah ngajukan judul 2-3 kali, tapi belum di ACC. Penyebabnya apa? Video kali ini aku mau kupas tuntas tentang penyebab dosen pembimbing atau kaprodi tidak ACC skripsi atau penelitianmu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat untuk membuat video YouTube tentang anak kampus. Ada beberapa alasan sih ya, kenapa dosen pembimbing itu bisa nggak segera ACC dari judul penelitianmu. Nanti di akhir video ini aku juga kasih tips ke kalian. Nanti simak ya videonya sampai akhir agar teman-teman itu tahu tipsnya sebelum teman-teman maju ke dosen pembimbing atau kaprodi buat ngajuin judul skripsi atau tesis atau penelitian yang lain. Yang pertama, penyebab judul skripsi tidak disegera di ACC karena pembuatan judulmu itu kurang menarik, Mas, Mbak. Jadi ketika teman-teman mau mengajukan judul, cek lagi deh judulmu. Kira-kira sudah tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Judul kalau hanya 3 kata itu ya kok gimana gitu ya, skripsi atau penelitian hanya 3 kata, jadi nanti dihitung jangan sampai terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Dan ketika membuat judul skripsi, teman-teman itu harus membuat yang menarik, yang greget. Oh iya nih, ketika dosen pembimbing atau kaprodi membaca, wah ini nih yang aku cari judul skripsinya. Kemudian nih teman-teman lihat nih di layar teman-teman semuanya, ini adalah contoh-contoh dari judul skripsi yang menarik. Ketika judul skripsimu menarik, pastilah gas aja. Pasti dosen pembimbing, oke mbak, kaprodi oke mbak, oke mas, langsung ya kerjakan bab 1 atau pendahuluannya. Tapi kalau dari judulnya saja sudah nggak menarik ya, ini apa sih maksudnya? Jadi judul itu tidak mencerminkan masalah yang ingin teman-teman bahas. Jadi judulnya masih ngambang, masih nggak jelas, atau judulnya itu-itu aja, pakai kata yang itu-itu aja. Cobalah teman-teman eksplorasi penggunaan kata, penggunaan bahasa, agar judul yang teman-teman buat itu mewakili penelitianmu. Kamu itu sebetulnya mau meneliti apa sih? Fenomena masalah apa sih yang teman-teman angkat? Begitu. Respon ya. Jadi ketika kita meneliti, ini yang seringkali aku ngomong kepada mahasiswa. Ketika teman-teman mau mengerjakan skripsi atau tesis atau penelitian yang lain, coba kenapa kamu memilih topik itu atau judul itu harus betul-betul penelitian yang memang fenomena yang terjadi di masyarakat dan berdasarkan fakta. Jadi bukan rekayasa. Coba ketika teman-teman mau mengerjakan skripsi atau mengajukan judul, teman-teman pikirkan dulu. Ini kira-kira fenomena masalah apa sih yang bisa aku kerjakan dan bisa aku ngasih solusinya sebelum aku ajukan ke kaprodi sehingga menjadi judul atau penelitian skripsi yang menarik. Itu yang penting. Jadi seringkali mahasiswa tuh mengada-ada. Sebetulnya ini bukan masalah, bukan fakta, nggak terjadi yang sebenarnya di masyarakat. Tapi cuman ya udahlah Bu, karena saya bisanya itu. Atau begini, mahasiswa punya teori, kemudian masalahnya itu kayak dipas-paskan gitu ya dengan teori. Jadi punya teori ini, masalahnya diada-adakan. Jangan seperti itu, mengada-ada masalah. Tetapi judul itu harus betul-betul fakta yang mewakili keseluruhan dari permasalahanmu dan juga menarik. Ketika judulmu menarik, pasti dosen pembimbing akan segera meng-ACC proposal skripsimu ya. Itu yang pertama. Jadi judulmu gak menarik sehingga dosen itu tidak meng-ACC skripsi dari teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, kenapa ya kok dosen atau prodi itu kok enggak ACC dari skripsiku? Karena judul yang teman-teman ajukan tidak relevan dengan prodimu. Kamu salah kamar atau salah jurusan. Misalnya nih, aku jurusan sastra, tetapi kok aku mengajukan judul yang sesuai dengan bidang anak psikologi. Ya salah dong kamarnya. Walaupun judulmu menarik, tetapi ketika kamu salah kamar, salah menempatkan diri, walaupun teman-teman itu menemukan, Bu ini loh saya tuh menemukan masalah ini tuh masalahnya baru misalnya pengaruh penggunaan TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya terhadap perkembangan anak SMP. Ini kan memang sosial media masih baru banget ya, TikTok atau Snapchat atau yang lain. Nah teman-teman mau meneliti apa sih ya
akibat dari penggunaan sosial media yang terlalu berlebihan. Itu sebetulnya menarik, tetapi ketika bukan dengan dari bidangmu, ya itu nggak relevan dong dengan penelitianmu. Jangan sampai teman-teman itu kok salah jalur terlalu dalam. Wong ini bukan bidangmu, jadi bukan teman-teman yang bisa meneliti lebih dalam. Ya, tadi harusnya diteliti oleh anak sosial misalnya, atau anak sosiologi, psikologi, atau yang memang sesuai dengan bidang yang digeluti. Jangan sampai salah jalur. Pastikan ketika teman-teman mengajukan judul, teman-teman baca lagi, oh iya ini memang sesuai kok dengan bidangmu. Apa sih yang membuat teman-teman itu bisa salah kamar? Ini tuh bukan bidangku mbak, ya ini bukan bidangku bu, tetapi kenapa kok aku bisa meneliti ini ya? Biasanya karena teman-teman itu nggak peka dan teman-teman itu kurang membaca. Kalau teman-teman banyak membaca skripsi atau tesis atau penelitian sebelumnya, pasti teman-teman paham kok, oh ini tuh bidangku, oh ini bukan bidangku, oh ini bidang psikologi, oh ini anak sosial yang meneliti, anak politik. Karena seringkali banyak mahasiswa yang mengajukan judul skripsi tetapi salah kamar. Sayang banget ya, udah mikir keras, temukan masalahnya, tapi nggak di ACC. Itulah penyebab kenapa skripsi teman-teman atau judul skripsinya belum ke skripsi ya, kenapa judul skripsi tidak segera di ACC oleh dosen pembimbing. Nah, yang ketiga, kenapa judulmu itu tidak di ACC oleh dosen pembimbing? Karena judul yang teman-teman ajukan itu tidak relevan dengan kondisi zaman. Jadi ibarat kata, kamu itu ngajukan judul tapi udah basi. Teman-teman nggak cek dulu ya, apa nggak baca dulu sih ya penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya begini, contoh gampangnya teman-teman itu mau meneliti penggunaan penggunaan efektivitas penggunaan kantor pos sebagai media surat menyurat itu misalnya. Lah kan sekarang ya mbak ya, pos itu kan sudah bukan, atau surat menyurat itu kan bukan sesuatu hal yang kekinian, tapi itu sudah yang lalu-lalu. Kenapa harus diteliti? Kan usang, tidak sesuai dengan kondisi zaman. Jadi ketika teman-teman meneliti, pastikan bahwa judul yang teman-teman ajukan itu betul-betul kekinian dan memang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini tuh zamannya memang baru Instagram, media sosial, ya kita meneliti itu. Kenapa kok kita meneliti sesuatu hal yang sudah usang, sudah lalu, sudah kemarin-kemarin? Misalnya seperti itu. Contoh lain misalnya, teman-teman mau meneliti telepon genggam. Apakah telepon genggam ini masih relevan digunakan sampai sekarang, ataukah masih banyak masyarakat yang menggunakan? Tentu tidak ya. Ketika sudah usang, sudah lalu, kenapa sih harus diteliti? Penelitianmu itu harus baru dong. Kenapa harus baru bu? Kenapa harus baru kak? Karena ketika teman-teman itu meneliti, penelitianmu masih baru, masyarakat itu akan membaca, manfaatnya tuh langsung bisa dirasa. Tetapi ketika penelitian itu sudah lalu, ya ibarat kata kayak masalahnya itu ini tuh sudah masalah kemarin, kenapa sih harus dibahas lagi? Nah, orang akan baca penelitianmu juga males dong. Itu menjadi penyebab kenapa kok judul skripsi yang mau aku ajukan tidak segera di ACC oleh dosen pembimbing. Kemudian kenapa alasan kok judul skripsi aku tidak di ACC oleh dosen dan juga mungkin prodi? Karena sudah ada penelitian sebelumnya. Ini adalah kesalahan dari teman-teman sendiri. Uang penelitian yang lalu itu sudah diteliti, lah kamu mau kenapa neliti itu lagi? Ya jelas 100% dosen pembimbing akan menolak. Beliau kemarin sudah meneliti itu ya mbak, ini kemarin saya tuh sudah membimbing penelitian dengan judul ini, kenapa kok diteliti lagi? Pasti teman-teman bakal ditolak secara langsung ketika teman-teman mengajukan judul itu. Begini ya, apakah bisa bu, atau bisa nggak bu, bisa nggak sih bu, bisa nggak sih kak, ketika kita mengajukan judul skripsi, misalnya aku nih dari anak sastra ya, aku mengajukan judul skripsi tetapi objek kajiannya itu sama, atau disertasiku nanti misalnya objek kajian itu sama, sudah pernah diteliti oleh sebelumnya, itu boleh asalkan masalah yang ingin dikaji itu berbeda. Nah itu baru boleh. Tapi kalau dari judulnya dilihat oleh dosen pembimbing, mbak ini kok sama mbak, mas ini kok sama, lah kenapa meneliti itu? Ya apa manfaatnya buat pembaca sekarang dan juga kamu? Nggak ada. Bisa-bisa nanti kamu salin tempel atau copy paste atau plagiat dari penelitian yang sudah sebelumnya sudah dikerjakan, rugi banget. Jadi ketika teman-teman mau meneliti, pastikan itu belum ada sebelumnya. Atau ketika objeknya sudah ada sebelumnya, sudah pernah diteliti, teman-teman menjelaskan kepada calon dosen pembimbing,
Pak, Bu, mohon maaf, atau Prof, mohon maaf, ini objeknya memang sudah ada, sudah pernah diteliti. Tetapi namanya itu research gap ya. Apa sih yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kamu lakukan? Kamu jelaskan agar beliau-beliau ini mengerti. Jadi penelitian yang ingin kamu lakukan tidak dianggap, Mbak, ini sudah pernah digarap, jangan dikerjakan lagi. Jadi tidak ada istilah kata negative thinking seperti itu dari dosen pembimbing. Kemudian yang kelima, ini alasan kenapa kok judul skripsimu itu tidak di-ACC oleh dosen pembimbing, calon dosen pembimbing, karena penelitian yang kamu lakukan itu sebetulnya nggak ada manfaatnya, atau malah penelitianmu itu melanggar norma hukum agama atau susila atau apapun itu. Jadi ketika teman-teman meneliti, seperti yang aku katakan tadi ya, ketika teman-teman mau mengajukan penelitian, usahakan bahwa penelitianmu itu memang respon dari permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika kamu meneliti itu, kamu akan mengerti jawabannya, kemudian teman-teman itu bisa memberikan manfaatnya kepada pembaca. Oh, penelitianku itu ternyata begini begitu ya. Jadi begini Mas Mbak, penelitian yang teman-teman lakukan itu bukan hanya dibaca oleh dirimu sendiri, dosen pembimbing ataupun penguji, dan kemudian diletakkan di perpustakaan atau diletakkan di rak-rak rumah teman-teman semuanya. Tetapi penelitianmu itu akan dibaca oleh banyak orang. Apalagi nanti kalau sudah dibuat jurnal, apalagi kalau S3 harus Scopus internasional. Jadi penelitianmu itu dibaca oleh semua orang, bahkan di belahan dunia yang lain, di benua yang lain, Eropa, Amerika misalnya. Nah, kalau penelitianmu itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain, ya kenapa harus meneliti itu? Kan sayang ya, membuang-buang waktu. Usahakan bahwa penelitianmu itu memang memberikan solusi atas permasalahan yang ada atau menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Itu tadi ya, 1 sampai dengan 5. Kenapa sih Mbak? Kenapa sih Bu? Kok judul aku itu kok nggak segera di ACC? Banyak alasan ya. Yang pertama tadi, karena judulmu tidak menarik. Itu karena salahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyusun judul dengan baik, terlalu pendek atau terlalu panjang. Kemudian yang kedua, tidak relevan dengan jurusanmu. Kamu jurusan psikologi, kok meneliti sastra? Atau kamu anak sastra, kok meneliti jalur anak psikologi? Ya, nyerobot punya orang atau salah kamar, jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena penelitianmu sudah tidak kekinian, udah basi, atau tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Dan yang keempat, karena sudah ada penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir, karena penelitianmu itu tidak ada manfaatnya untuk masyarakat meluas. Kemudian tadi ya, aku di awal tadi kan ngomong ke kalian kalau aku nanti akan memberikan kalian tips sebelum kalian mengajukan judul ke dosen pembimbing atau ke prodi. Jadi yang pertama, saranku adalah silahkan teman-teman semuanya cek di Google Scholar. Teman-teman sudah punya judul nih, mau mengajukan apa, objeknya sudah jelas. Teman-teman klik di Google Scholar, tek. Kemudian kalau sudah klik, teman-teman lihat banyak banget kan itu pasti ya. Ya berkaitan dengan objek penelitianmu. Kamu lihat, kira-kira sudah ada belum sih penelitian terdahulu? Kalaupun sudah ada, berarti teman-teman harus cari pembaharuannya apa yang ada manfaatnya. Kalau sudah ada, sudah kayaknya udah buntu nih, objeknya sudah sama dan nggak ada pembaharuan, ganti lagi. Saranku ketika teman-teman meneliti itu, benar-benar ini penelitian baru, belum ada sama sekali orang yang meneliti, pasti akan diterima oleh dosen pembimbing. Itu saranku yang pertama. Kemudian ketika teman-teman mau mengajukan judul ke dosen pembimbing, usahakan bertemu secara langsung, menjelaskan. Jadi bukan hanya teman-teman nulis nama, prodi, kemudian kelas apa, judul skripsinya apa, kemudian ditinggal, udah diletakkan ke ibaratnya diletakkan ke mejanya dosen pembimbing atau ke kaprodi, udah. Ya ini calon pembimbing juga akan bingung, maksudnya Mbak itu apa? Ninggal kertas hanya dengan judul. Kalau aku pribadi begini, ketika teman-teman mau mengajukan judul dan pengen di ACC, maka jangan hanya judul yang teman-teman sodorkan, tetapi pendahuluan atau latar belakang masalah aja deh ya, judul dan juga latar belakang masalah. Jadi dosen itu ketika ditinggal kertas olehmu, tahu oh judulnya ini, oh anak ini mau meneliti ini ya, masalahnya ini ya, solusi yang mungkin ditawarkan ini. Nah jelas banget. Apalagi kalau aku maremnya itu ya, mantap di hatiku itu bukan hanya aku tinggalkan, tetapi aku ngobrol dengan beliau. Nanti ketika ada obrolan dua arah
antara kamu dan juga calon dosen pembimbing, teman-teman itu akan menemukan titik temu. Oh begini Mbak, ya nanti beliau akan memberikan saran pastinya. Yang ketiga, agar judul skripsimu itu bisa di ACC, kadang-kala begini Mas, ketika teman-teman itu judulmu sudah menarik Mbak, Mas, kemudian sudah bermanfaat dan juga sudah kekinian, kok bisa ya tidak di ACC oleh dosen pembimbing? Penyebabnya apa? Sebetulnya penyebabnya kadangkala kamu salah memilih dosen pembimbing, calon dosen pembimbing atau calon promotor misalnya kalau S3. Kalau S2 ya tetap sama, dosen pembimbing. Jadi mungkin kamu salah memilih dosen pembimbing. Atau kadangkala ketika teman-teman itu menyodorkan judul dan juga latar belakang masalah, dosen itu sedang tidak dalam suasana yang baik. Jadi ketika teman-teman mengajukan judul, janjian pastikan bahwa dosen itu betul-betul tidak sibuk dan suasana hati beliau itu enak ya. Diajak ngomong juga, diajak ngobrol dengan beliau itu enak. Kalaupun sudah diusahakan begitu, tetapi kok nggak di ACC, coba ganti dengan dosen pembimbing yang lain. Siapa tahu dosen pembimbing yang lain itu lebih bisa menerima dan memahami apa sih yang ingin kamu kerjakan, masalah apa sih yang ingin teman-teman kerjakan semuanya. Nah itu tadi alasan-alasan kenapa sih judul skripsi dari teman-teman itu kok bisa nggak di ACC, dan juga ada saran dari aku sedikit. Mungkin nanti di video aku selanjutnya aku bakal bahas gimana caranya ya Kak, gimana caranya Bu, biar dosen itu langsung ACC judul skripsi atau penelitianku. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang aku sampaikan ke kalian bermanfaat, dan jangan lupa nonton video aku tentang anak-anak kampus ya. Jangan pernah bosan, dan semoga manfaatnya ini bisa teman-teman tularkan ke teman-teman yang lain. Sampai di situ saja, sampai jumpa.